Kalau misalnya saya nantang, omongan harus berani. Jadi udahlah supaya kita nggak ribut. Silakan, Tantang ke berantem sekarang. Nggak usah, nggak usah. Nggak berani kok. Nggak usah. Saya Egy Sujana, Presiden Rakyat Indonesia sebagai pemersatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba gue jadi menteri pendidikan. Coba gue jadi menteri pendidikan. Coba gue jadi menteri pendidikan. Maka misi utama saya menjalankan ini yaitu menyatukan kembali yang tercerai-berai, menyatukan kembali yang terserak. Semoga dimanapun Anda berada bersama kami Partai Pemersatu Bangsa. Selamat Partai Pemersatu Bangsa ikut peserta pemilu yang akan datang. Takbir. Allahu Akbar. Ini yang sedang kami perjuangkan. Di situ jiwa-jiwa nasional, jiwa-jiwa yang halus akan timbul. Semua orang akan berbondong-bondong. Betul? Betul? We don't trust regime, no. We don't trust regime, no. We don't trust regime, no. Di tengah bangsa yang juga terkesan banyak terpecah belahnya, maka hadirnya Partai Pemersatu Bangsa betul-betul sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Coba gue jadi menteri pendidikan. Coba gue jadi menteri pendidikan. Coba gue jadi menteri pendidikan. Kalau Bang Egy Sujana jadi presiden, Gus Nur jadi menteri agama. Gus Nur jadi menteri agama. Gus Nur jadi menteri agama. Ya, aminkan. Ini dia nih, jadi lengkap. Karena nggak mau ada yang datang. Ini kalau didengar cebong, kejam kayak cebongnya ini. Ya, mereka nggak terima. Untuk itulah Partai Pemersatu Bangsa mengucapkan selamat kepada dunia dan akhiratnya. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Takbir! Oleh karena itu, teman-teman supaya dukung saya, bravo. Jadi jiwa yang kuat menang. Takbir! Allah, kita kembalikan lagi perjuangan kita. Takbir! Tadi ketua DKM-nya tadi waktu ngobrol di dalam sama saya, sama beliau tadi itu, wah, mudah-mudahan Gus Nur jadi menteri agama. Ya kan, turun dari mobil tadi begini saya. Gini tadi turun dari mobil, terus jalannya saya buat gini sorot mata saya. Ada yang jabatan? Saya kadang geli betul ini ya. Dia sedang ngayal apa sedang apa kira-kira? Siap turun! Siap turun! Siap bela ulama! Takbir! Ini sudah lebih sedeng lagi. Saya tidak merekayasa, tapi proses takdir menjalankan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oleh karena itu, kita seperti air mengalir dan sumber kekuasaan Allah. Jaga anak-anak kita yang ada di generasi Z. Berikan pengetahuan mereka tentang sejarah bangsa ini dan tunjukkan pada mereka muka politikus busuk dan yang mengambil keuntungan dari politik ayat dan mayat demi kekuasaan sesaat. Sujana mampu pimpin negeri dalam kerajaannya Allah. Allah menitipkan pesan. Allah menitipkan pesan. Allah menitipkan pesan. Wahai Egy Sujana, untuk pimpin negeri ini menjadi negeri makmur. Takbir, takbir. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Takbir. Coba gue jadi menteri pendidikan. Coba gue jadi menteri pendidikan. Coba gue jadi menteri pendidikan. Mudah-mudahan Allah mau ngakui aku sebagai menteri agama. Tadi waktu ngobrol di dalam sama saya, sama beliau tadi itu, kalau Bang Egy Sujana jadi presiden, Gus Nur jadi menteri agama. Kalau NKRI bersyariah ditegakkan, insya Allah mudah-mudahan keadilan tegakkan Pancasila bisa berjalan dengan baik karena Pancasila sesuai sejalan dengan NKRI bersyariah. Kamu itu belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu itu belajar apa atau orang belajar ilmu? Memang zaman politik mau bagaimana lagi? Sudah nyantai aja. Wah, mudah-mudahan Gus Nur jadi menteri agama. Ini gara-gara peci ini Gus Nur kelihatan berwibawa. Nanti saya puter gini kalau gitu. Itu pengikut-pengikutnya Gus Nur koplak semua. Menteri agama itu minimal apal juz am aja. Aku rada gak cocok ya sampe. Oh, gak cocok di sini. Coba sampean ya, Om. Coba aja yang keras. Alif ba ta sa ha kho. Oh, salah. Alif ba ta sa ha. Oh, jim sih.
Ngono lah kelas-kelas ecek-ecek. Ya gitu. boleh saja. Nggak salah sih. Nggak salah. Nah, aku tak takon nang sampean. Menurut kacamatane Ahmad Dhani, ulama sing paling tinggi makom itu kayak apa sih, Mas? Di mata saya, nang mataku, sampai nomor undang-undi ambek Cak Nun. Ya wes aku setuju nang sampean lah. Ngono lho nggak karepku. Bangsa kita ini sangat prihatin bahwa 73% masyarakat buta huruf Al-Quran, 75% yang tidak sholat. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Baca Al-Quran salah-salah dosa apa enggak? Harus fasih. Kalau nggak fasih ditolak bacaannya masuk neraka. Lu baca, Indras. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Ini bukan ayat ini. Banyak baca Al-WA daripada Al-Quran. Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Oh, celaka orang ini. Ini bukan ayatnya dibaca nih. Setan itu HP-mu celaka. Simpan saya dulu itu HP, sebentar lagi ber-WhatsApp. Dia nganggap dirinya paling pintar, dirinya paling hebat. Itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu? Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Saya bukan ulama, saya bukan ulama, saya bukan ulama. Coba lihat gayanya itu kan, dia seperti orang suci kan. Kita dibohongi. Radikal itu, radix itu mengakar. Utuh pengertiannya itu namanya radikal. Jadi Islam itu harus radikal. Catat, Islam itu harus radikal. Sekali lagi Islam itu harus radikal. Itu kan bukan Islam. Kita harus bisa bedakan. Kalau Islam yang sesungguhnya nggak ada di situ. Kekerasan tidak ada di dalam Islam. Redik itu mendasar sampai ke akar-akarnya. Gerakan yang ingin mengganti sistem redik, itulah radikalisme sebenarnya yang harus diperangi. Islam yang radikal berarti setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka itu saya katakan saya Islam yang radikal. Buktinya ini gue pakai merah putih. Ini merah, ini putih. Ya. Kuyo goblok meneh. Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Nah, radikalisme ini adalah sempalan-sempalan sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Siapa yang tolong agama Allah sekarang? Siapa yang bantu agama Allah? Siapa yang bela agama Allah? Nahnu wa ana wa nahnu minal muslimin. Kami orang Islam, kami yang bela engkau. Begitu. Kurang jelas apa? Radikal yang maknanya keras yang tidak pada tempatnya tidak ada di dalam Islam. Bahkan Islam mengajarkan segala keindahan. Itu radikal, pemahamannya dalam, nahu sorofnya kena, balaghah mantek ma'ani bayannya kena, bahasa Arabnya tahu, asbabun nuzulnya tahu. Itu radikal, pemahamannya dalam. Kalau nggak radikal, pemahamannya cetek. Kalau kembali kepada asalnya, Islam mengajarkan atau tidak, ya sudah selesai. Berarti itu adalah pelanggaran, penyelewengan dalam Islam. Paling banyak orang Islam mencela agamanya, karena orang Kristen nggak ada mencela gereja. Itu kan orang per orang. Islam tidak mengizinkan yang demikian itu. Yang banyak orang Islam mencela santri, orang Islam mencela habib, orang Islam mencela kiai. Maka kita bingung, ini orang Islam apa kutu kuprek? Nah gitu. Jadi orang picik yang suka memukul rata itu picik. Berarti nggak cerdas dia. Jadi nggak boleh jadi pejabat kalau begitu dia. Kalau dia nggak bisa membedakan, ya jangan. Nggak bisa membedakan kok suruh milah. Nanti belengnya jadikan cincin, permatanya dibuang, kan berbahaya ini. Catat, Islam itu harus radikal. Sekali lagi Islam itu harus radikal. Kalau saya tidak, ya itulah Islam yang saya sampaikan. Loh kok dibilang Islam radikal itu bagaimana? Kutu kuprek. Jadi kalau umpamanya nggak radikal justru bahaya. Ngaji baru setahun. Lalu berani ngomong apa yuk? Saya radikal atau tidak? Saya radikal atau enggak? Ayo silakan. Kalau saya radikal dari sisi mana? Coba. Kutu kupret dasar. Kesel gue akhirnya. Habis begitu modelnya. Kalau dikatakan radikal, sisi mana disebut radikal? Kalau ternyata tidak, ya itulah Islam diajarkan, jangan dipukul rata semua pendidikan lalu radikal begitu. Radikal itu, radix itu mengakar. Utuh pengertiannya itu namanya radikal. Jadi Islam itu harus radikal.
Repotnya orang menganggap itu Islam. Lah ini lu salah pandang dia. Kacamatanya kacamata kerabun dia itu. Lah ini kita selama ini urusannya dengan orang rabun. Yang bukan radikal dianggap radikal. Ini salah. Mari kita memandang itu dengan cerdas, insaf. Katailah kita punya tanggung jawab besar setelah kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita hanya mengikuti hawa nafsu.